Pernah nggak sih Anda merasa ada dua suara yang saling berantem di dalam kepala? Satu suara nyuruh Anda buat ngejar ini itu, sementara suara satunya lagi kok kayaknya pengen yang tenang-tenang aja. Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah ide yang menarik banget tentang konflik batin ini, dan apa sih artinya menjalani hidup yang benar-benar berkah. Pertanyaan ini, jujur aja ya, kayaknya kita semua pernah deh nanya ke diri sendiri. Kita tahu kita pengen jadi lebih baik, tapi sering banget kan kita bingung mulai dari mananya ya, atau sebenarnya apa sih yang benar-benar gue cari di hidup ini? Nah, ini adalah titik awal dari perjalanan kita hari ini. Oke, untuk ngertiin kebingungan tadi, kita perlu kenalan dulu nih sama dua pemain utama yang ada di dalam diri kita. Sumber materi kita menyebutnya fitrah atau jati diri kita yang asli, dan nafsu alias ego kita yang penuh dengan keinginan. Keduanya ini tanpa sadar terus-terusan narik kita ke arah yang berlawanan. Coba deh, bayangin, fitrah ini tuh kayak setelan pabrik kita sebagai manusia. Ini adalah kompas batin kita yang paling murni, yang sebetulnya secara alami tahu apa yang baik dan benar buat kita, jauh sebelum dunia luar ngasih tahu kita harus jadi apa atau harus punya apa. Nah, kalau nafsu ini ibaratnya gangguan sinyal yang bikin kompas batin kita tadi jadi ngaco. Inilah ego kita, kumpulan keinginan, rasa cemas, ambisi, yang bikin kita sibuk ngejar hal-hal yang kelihatannya keren di luar, tapi sebenarnya bikin kita lupa sama apa yang jiwa kita butuhkan. Jadi intinya, begini. Hidup kita ini sebenarnya lagi dikendalikan sama siapa sih? Apakah oleh ego kita yang gak ada hentinya menghendaki sesuatu, pengakuan, harta, status? Atau kita membiarkan diri kita dikehendaki? Artinya, kita bergerak selaras dengan jati diri kita yang lebih dalam, yang lebih otentik. Pertanyaan di slide ini mungkin kedengarannya agak provokatif ya, tapi coba kita pahami dulu maksudnya. Tuhan di sini bukan cuma soal apa yang kita ucapkan dalam doa, tapi apa yang jadi prioritas tertinggi dalam hidup kita sehari-hari. Kemana waktu, energi, dan pikiran kita paling banyak dicurahkan. Nah, itulah Tuhan kita dalam praktiknya. Apakah itu kerjaan, reputasi, atau hal lain? Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi. Ego ini bukan cuma konsep abstrak loh. Dia punya cara-cara yang sangat spesifik buat ngambil alih kendali. Dan sering banget kita nggak sadar. Ada 3 jebakan utamanya. Pernah nggak sih melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, tapi niat di baliknya itu sebenarnya karena takut dibilang malas atau takut kehilangan sesuatu? Atau mungkin kita kok cepet banget ya ngelihat salahnya orang lain, tapi lupa sama kekurangan diri sendiri? Nah, itu semua adalah bisikan-bisikan ego yang lagi menyamar, ngerusak niat tulus kita. Poin yang ini dalam banget. Seringkali, waktu kita lagi asik ngejudge orang lain, kita itu pakai standar malaikat, standar kesempurnaan yang bahkan kita sendiri nggak bakal bisa capai. Kita lupa kalau kita juga manusia yang punya banyak salah. Ini cara paling gampang buat ego kita untuk merasa lebih superior. Terus gimana caranya biar nggak kejebak? Gampang sebetulnya. Sebelum lidah kita gatel pengen komentar pedas, coba deh berhenti sejenak, ambil nafas, coba pahami dulu situasinya. Coba bayangin kalau kita ada di posisi dia. Langkah-langkah simpel ini bisa mengubah dorongan buat menghakimi jadi sebuah momen untuk berempati. Lantas, kalau kita berhasil ngelola ego kita, apa sih hadiahnya? Tujuannya adalah untuk mencapai sebuah kondisi yang disebut berkah. Dan hati-hati, ini sama sekali bukan tentang punya banyak uang atau banyak harta. Beda banget. Nah, slide ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. Banyak itu soal kuantitas. Banyak uang, banyak followers, banyak properti. Sementara berkah itu soal kualitas. Rasa cukup, hati yang damai, dan hidup yang rasanya tuh ngalir aja gitu ringan. Kenapa sampai disebut malapetaka? Karena saat kita punya banyak hal tapi hati kita kosong dan gak tenang, semua kelimpahan itu malah jadi beban. Kita jadi terus-terusan cemas, takut kehilangan, dan gak pernah ngerasa cukup. Itulah malapetakanya. Ini nih yang bisa ngejelasin fenomena orang-orang yang kelihatannya punya segalanya, sukses, kaya, terkenal. Tapi kok di dalam hatinya terasa ada lubang hitam yang hampa. Itu adalah suara fitrah mereka, suara jati diri mereka yang asli yang lagi teriak kalau ada sesuatu yang fundamental yang hilang dari hidup mereka. Dan pada akhirnya, pilihan antara jalan nafsu dan jalan fitrah ini nggak cuma nentuin hidup kita sekarang, tapi juga menentukan warisan apa yang kita tinggalkan dan bagaimana perjalanan kita selanjutnya. Coba deh kita lihat perbandingannya. Hidup yang fokus ngejar banyak mungkin ninggalin tumpukan aset, tapi juga rasa hampa dan warisan yang bisa jadi beban buat generasi berikutnya. Sebaliknya, hidup yang penuh berkah, yang penuh rasa cukup dan damai akan ninggalin warisan kebaikan yang terus mengalir jadi anugerah.
Orang yang hidupnya sudah selaras dengan fitrahnya, itu mungkin dari luar kelihatannya nggak ngoyo atau nggak super ambisius, yaitu karena mereka nggak lagi berantem sama diri mereka sendiri. Mereka cuma mengalir aja dengan tenang didorong oleh tujuan yang datangnya dari dalam, bukan dari luar. Jadi sebagai penutup, yuk kita renungkan bareng-bareng, anggaplah hidup kita ini sebuah sungai. Pertanyaannya, kita ini lagi ada di arus yang mana? Apakah kita lagi mati-matian berenang melawan arus, ngejar fata morgana yang diciptakan ego, atau kita sudah nemuin arus berkah yang membawa kita mengalir dengan tenang menuju tujuan sejati kita?